والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، insyaallah melanjutkan pembahasannya pada pelajaran yang baru dari jilid yang ketiga ini, Ad-Darsu Al-Hadiya Asyara. Ad-Darsu Al-Hadiya Asyara, pelajaran yang ke-11 ya. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, Abdullabu qaliluna. Abdullabu qaliluna. Ya. Pelajar-pelajar itu sedikit. Ya, pelajar atau mahasiswa atau siswa ya. Jadi mahasiswanya sedikit, pelajarnya sedikit. Ya. Dalam jumlah yang banyak ada beberapa, tapi relatif sedikit, ya, tidak banyak sekali, tapi beberapa, ya, mungkin 3, 4 atau beberapa atau belasan, ya, sudah termasuk jamak, hanya saja jumlahnya sedikit, ya, sehingga di sini digunakan bentuk jamak. Al-tulabu qaliluna, ya. Aina al-akharuna, aina al-akharuna, di mana yang lain. Al-akharun, ya, orang-orang yang lain, ya, kalau diartikan secara lafaz ya, al-akharun, ya, orang-orang yang lain. Di mana yang lainnya? Yang dimaksud ya pelajar atau mahasiswa yang lainnya. Qala Aliun, Ali berkata menjawab, Umaru ghaibun. Ya, Umaru ghaibun. Umar ghaib, absen, ya, tidak hadir, ya, makna ghaib ya, absen atau tidak hadir. Wa Hamidun indal mudiri. Hamid indal mudiri, di sisi mudir, di sisi kepala sekolah atau ya, yang mengepalai lembaga pendidikan. Jadi ini Hamid di sisi mudir atau bersama mudir. Wa Ishaqu fil mirhabi. Ya, Ishaq di mirhab, di WC. Ya, Ishaq ada di WC. Wal Hasanu dhahaba ila ghurfatil muraqibi. Dan Al-Hasan pergi ke ruangan muraqib. Ya, Hasan pergi ke ruang pengawas, ya, muraqib, ya, pengawas. Jadi ini ada beberapa kalimat. Ya, Umaru ghaibun, Umar tidak hadir. Wa Hamidun indal mudiri, Hamid, ya, dan Hamid bersama mudir. Wa Ishaqu fil mirhabi, Ishaq ada di WC, di kamar kecil. Wal Hasanu dhahaba ila ghurfatil muraqibi, dan Al-Hasan itu bersama Al-Hasan pergi ke ruang muraqib, ruang pengawas. Qala Abdul Razzaq berkata, wa Zubairu akhuhu maridun. Wa Zubairu akhuhu maridun.
maridan, saudaranya sakit. Jadi Zubair saudaranya sakit. Ini. Waqad ista'zana al-mudira fi dhahabi ila al-mustashfa. Waqad ista'zana al-mudira fi dhahabi ila al-mustashfa. Dan sungguh dia sudah meminta izin kepada mudir. Ista'zana, meminta izin, ya, kepada mudir fi dhahabi ila al-mustashfa, untuk pergi ke rumah sakit. Ya, sungguh dia, yaitu Zubair, itu sudah meminta izin kepada mudir untuk pergi ke rumah sakit. Qala al-mudarrisu, "Madza bihi?" Madza bihi? Apa? Ada apa dengannya? Ya, saudaranya Zubair tadi, saudaranya sakit. Ada apa dengannya? Madza bihi? Ada apa dengannya? Qala Abdul Razzaq berkata, bihi maghasun. Ya, bihi maghasun. Ya. Kalau arti lafadznya, dengannya maghas. Maghas itu sakit perut atau mulas, ya. Ini. Jadi bihi maghasun, dia terkena sakit perut atau dia mulas, ya, sakit perut. Ini. Yadkhulu Hamidun wa Ishaqu. Kemudian yadkhulu Hamidun wa Ishaqu. Hamid dan Ishaq masuk. Kan dua siswa ini tadi keluar, ya, di luar. Kemudian dia masuk. Mereka berdua masuk. Wa yajlisani fi maq'adayhima. Wa yajlisani fi maq'adayhima. Dan keduanya duduk di tempat duduk keduanya, ya, atau bangku atau kursi. Ini maq'adun itu tempat duduk atau bangku. Ya, wa yajlisani fi maq'adayhima, dan keduanya duduk di dua bangku milik keduanya. Ya, maq'adai, ya, ini bentuk musanna, ya, diidhofahkan, ya, minnya dihilangkan. Ya, asalnya maq'adaini, ya, dua bangku. Ya, kemudian diidhofahkan pada dhamir ha, ya, untuk musanna tambahkan mim alif. Ya, wa maq'adaihima, fi maq'adaihima. Ya, karena ya lazimnya satu murid, satu siswa, satu bangku. Kan ada dua orang, ya, Hamid dan Ishaq. Jadi bangkunya juga ada dua. Ini. Jadi dalam bahasa Arab yang semacam ini juga disesuaikan secara lafaz, ya, sesuai dengan keadaannya. Ya, lazimnya tadi satu bangku, satu siswa, satu orang. Ya, kalau dua orang, dua bangku. Nanti kalau banyak, ya, bangkunya juga banyak. Sehingga penggunaannya dalam kalimat lafaz itu disesuaikan. Ya. Ini. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, ya Hamidu, wahai Hamid, ka'annaka turidu an taqula syai'a. Ya, ka'annaka turidu an taqula syai'a. Sepertinya engkau ingin mengatakan sesuatu. Ya, ka'anna, ya, sepertinya, atau apa, ya, agaknya, atau yang semisalnya, ya, atau seolah-olah. Ini makna dari ka'anna. Jadi seolah-olah atau sepertinya engkau ingin mengatakan sesuatu. Hal ladaika su'alun, apakah di sisimu ada pertanyaan? Ya, lada ini semakna dengan anda, ya, di sisi atau di samping. Secara lafaz, ya, ini ladaika, di sisimu. Tetapi di sini dalam kalimat kalau diartikan semacam itu dalam bahasa Indonesia agak sulit, ya, atau agak tidak lazim. Ya. Apakah di sisimu ada pertanyaan? Ya, maksudnya apakah kamu ada pertanyaan? Ya, ini hal ladaika su'alun, apakah kamu ada pertanyaan? Qala Hamidun, na'am, iya. Hamid berkata, menjawab, iya. Ana matlubun. Ya, ana matlubun. Al-ana fin nadi ar-riyadhi. Fin nadi ar-riyadhi.
dicari atau diminta. Ya, matlubun dicari atau diminta. Ya, al-ana sekarang ini fi an-nadi ar-riyadhi. An-nadi ini perkumpulan atau klub, ya, perkumpulan ya, semacam klub atau yang semisalnya. Kemudian ar-riyadhi olahraga. Nah, jadi klub olahraga. An-nadi ar-riyadhi. Ini ya, perkumpulan atau klub olahraga. Ini. Jadi ini ana matlubun al-ana fi an-nadi ar-riyadhi. Saya sekarang ini dicari atau diminta di klub olahraga, di perkumpulan olahraga. Fa'adhabu. Itu ada hamzahnya mestinya ya. Fa'adhabu am ahdurud darsa. Fa'adhabu am ahdurud darsa. Hamzahnya istifham pada afa azhabu, hamzahnya di awalnya itu istifham, hamzah istifham. Kemudian fa-nya ini huruf ya, huruf istinafiyah ya di awal kalimat. Kemudian sesudahnya fi'il mudhari' dengan hamzah sebagai huruf mudhari'ah, azhabu. Artinya ini digunakan untuk mutakallim ya. Azhabu, saya pergi. Ini. Jadi hamzahnya istifham, kemudian fa di situ sebagai huruf istinafiyah untuk istinaf, untuk permulaan kalimat dalam kalimat ini ya. Kemudian bersama dengan fi'il mudhari' azhabu. Jadi kalau ada hamzah dengan fa bertemu seperti ini, maka didahulukan hamzah istifhamnya, bukan fa-nya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia antara apakah dengan maka didahulukan maka ya. Maka apakah aku pergi? Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini yang baku, yang lazim. Maka apakah saya pergi? Am ahdur darsa, apakah saya menghadiri pelajaran, ikut pelajaran? Ini dalam bahasa Indonesia lazimnya demikian. Maka apakah saya pergi? Tapi dalam bahasa Arab, kalau itu hamzah istifham bertemu dengan fa atau bertemu dengan waw, nanti didahulukan hamzah istifhamnya seperti ini. Ya. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, anta hadurat darsa khairun laka. Antahdurat darsa khairun laka. Ini antahdurat darsa, engkau menghadiri pelajaran, engkau mengikuti pelajaran, khairun laka, lebih baik bagimu. Jadi engkau ikut pelajaran itu lebih baik bagimu. Yumkinuka al-zahabu ila an-nadi fil fushati. Yumkinuka al-zahabu ila an-nadi fil fushati. Ya, memungkinkan bagimu pergi ke perkumpulan atau klub tersebut fil fushati, pada waktu yang kosong atau waktu longgar, pada waktu istirahat. Ini. Jadi kamu bisa pergi ke klub tersebut, ke perkumpulan tersebut di waktu longgar, di waktu senggang atau di waktu istirahat, tidak sewaktu pelajaran. Ini fushah ya, waktu longgar. Ini. Kemudian yadkhulul hasanu, al-hasan masuk ya. Wa biyadihi ulbatun, dan di tangannya ada ulbah, kotak ya, ulbatun, kotak. Jadi yadkhulul hasanu wa biyadihi ulbatun, al-hasan masuk kelas, dan di tangannya ada kotak, ada sebuah kotak. Madza fil ulbati ya Hasanu? Kemudian sang guru bertanya kepada Hasan, madza fil ulbati ya Hasanu? Apa yang ada di kotak itu, wahai Hasan?
Qala Al-Hasan berkata menjawab, fiha qabashiru. Fiha qabashiru. Ya, di dalamnya ada kapur, kapur tulis. Ini qabashiru, ya, kapur atau kapur-kapur, ya. Ini. Berikutnya, yadkhulul muraqibu wa ma'ahu talibun jadidun wa yusallimani. Yadkhulul muraqibu, ya, sang pengawas, ya, muraqib, pengawas sekolah atau lembaga pendidikan yang semisalnya, pengurusnya, ya, ini masuk. Wa ma'ahu talibun jadidun, dan bersamanya ada seorang siswa yang baru. Talibun jadidun, siswa baru. Wa yusallimani, dan keduanya mengucapkan salam. Nah, di sini yusallimani bermakna mengucapkan salam. Ya, sesuai dengan konteksnya di sini, ada dua orang masuk ke ruangan, satu ruangan, tentunya yang mengucapkan salam. Ini makna dari yusallimani. Qala al-muraqibu, hadza talibun jadidun. Ya, muraqib, sang pengawas ini atau pengurus ini, dia berkata, hadza talibun jadidun. Ini murid baru, ini siswa baru, ya, atau pelajar baru. Qala al-mudarrisu, ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kaifa haluka? Ya, bagaimana keadaanmu? Dia, yakni talibun jadidun tadi, siswa baru tadi, berkata menjawab, bi khairin. Ya, karena dia menjawab pertanyaan, dia cukup mengatakan ini, boleh, bi khairin, ya, baik-baik saja. Ya, tetapi takdirnya atau maknanya kalau dilengkapi, ana bi khairin, atau hali bi khairin, keadaan saya baik-baik saja, atau tadi ana bi khairin, saya baik-baik saja. Ini takdirnya demikian, ya. Dan di sini boleh dihilangkan, cukup dijawab dengan bi khairin, karena ini menjawab pertanyaan. Jadi kalau menjawab satu pertanyaan itu boleh tidak lengkap seperti contoh ini, ya. Walhamdulillahi, dan alhamdulillah, segala puji, semua pujian itu milik Allah, ya. Qala al-mudarrisu, sang guru bertanya, Masmuka, siapakah namamu? Huwa, qala, dia, talib jadid tadi, siswa baru tadi menjawab, Muniran, ya, Munir. Ya, takdirnya atau lengkapnya bagaimana? Ismi Muniran. Ya, jadi apanya demikian? Ismi Muniran. Karena menjawab pertanyaan tadi, maka boleh dihilangkan tadi lafaz ismi, sehingga dia cukup mengatakan Muniran, Munir. Maksudnya nama saya Munir, kan begitu. Ini dalam percakapan hal yang semacam ini biasa, ya, lumrah atau lazim dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab juga demikian, ya. Tidak perlu dijawab secara lengkap satu kalimat, ya boleh, tapi tidak perlu, ya. Biasanya cukup dijawab dengan apa yang ditanyakan seperti ini. Qala al-mudarrisu, al-mamiyun anta, al-mamiyun anta, apakah al-mamiyun, ya, seorang Jerman, ya, artinya seorang yang berkebangsaan Jerman, ya. Anta, engkau, apakah engkau ini orang Jerman, orang yang berkebangsaan Jerman, ya. Jadi Almania dulu di jilid pertama, ya, pernah disebutkan ada nama negara Almania, ya, dengan ya dan alif di akhir. Almania,
itu nama negaranya. Nah, kemudian kalau orang dinisbahkan, disandarkan pada negara tersebut, pada almanya, ya, maka menjadi seperti ini. Dengan adanya tambahan ya yang pasti di akhir, disandarkan pada almanya tadi, menjadi ini, almaniyun. Jadi orang, dalam hal ini orang ya, karena ini terkait dengan siswa tadi, jadi orang yang disandarkan pada negara Jerman. Artinya orang yang berkebangsaan Jerman atau yang semisalnya, yang semakna dengan itu, ya. Jadi a'almaniyun anta, apakah engkau orang Jerman? Bukan apakah engkau Jerman? Nah, itu nama negara, tidak lazim, tidak bisa. Tapi tadi orangnya. Jadi apakah engkau orang Jerman? Ini. Ya, karena mungkin di sini dari fisiknya ya, orang Barat, orang Eropa kan kelihatan ya. Maka di sini Mudaris bertanya, melihat fisiknya ini siapa? Munir ya, orang Eropa. Kemudian beliau bertanya, al-maniyun anta, apakah engkau orang Jerman? Qala Munirun, Munir berkata menjawab, la, tidak, atau bukan. Biriqaniyun, Biriqaniyun. Ini Munir hanya menjawab ini, Biriqaniyun, orang Britania. Ini juga seperti tadi disandarkan pada nama negerinya, Britania, menjadi seperti ini, Biriqaniyun, Britania, orang Britania. Dan ini juga kalimatnya ada kata yang dihilangkan dari aslinya, asalnya ana Biriqaniyun, ana Biriqaniyun, saya orang Britania, orang Inggris ya, Britania. Tapi di situ lafaz ana dihilangkan karena di sini dia menjadi jawaban, atau karena dia menjawab dari pertanyaan sebelumnya tadi. Ini boleh menggunakan ini. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, aina darasta al-lughata al-arabiyyata ya Munir? Aina darasta al-lughata al-arabiyyata ya Munir? Di mana engkau belajar bahasa Arab, wahai Munir? Qala Munirun, Munir berkata menjawab, darastuha fi madrasatin islamiyyatin. Darastuha fi madrasatin islamiyyatin. Saya mempelajarinya di sebuah sekolah Islam. Madrasah Islamiyah, sekolah Islam. Ini. Dan di sini perhatikan lafaznya madrasatin, ya, dengan tanwin, ya, menunjukkan dia jenisnya nakirah, ya, bukan ma'rifah. Ya, artinya tadi kalau dalam bahasa Indonesia ya di sebuah sekolah, ya, tidak menunjuk atau menyebut suatu sekolah tertentu, nama sekolah tertentu, tidak, tapi sekedar menunjukkan keumumannya, sebuah sekolah Islam. Ini tidak menyebut sekolah A yang ada di kota ini, misalkan, tidak, tapi sekedar menunjukkan keadaan umumnya. Ya, saya mempelajarinya di sebuah sekolah Islam. Ini makna nakirah seperti ini. Qala al-mudarrisu, afi Biriqaniyata madarisu islamiyatun, afi Biriqaniyata madarisu islamiyatun, apakah, ya, hamzahnya istifham, apakah di Britania, ya, ini nama negerinya, nama tempatnya tadi, Biriqaniyata, atau kalau marfa ya Biriqaniyatu, Britania. Kalau tadi penyandaran atau sesuatu atau seseorang yang disandarkan pada Britania tadi menjadi Biriqaniyun, orang Britania, atau mungkin sesuatu yang disandarkan pada Britania. Itu. Adapun nama negerinya ini Biriqaniyah. Apakah di Britania
madarisu islamiyatun, sekolah-sekolah Islam, ada sekolah-sekolah Islam, ya. Ini mudaris, sang guru, sang dosen bertanya kepada Munir ini, apakah di Britania itu ada sekolah-sekolah Islam? Qala Munirun, na'am, iya, ada. Ya, maksudnya iya ada. Qala al-mudarisu, kam madrasatan hunaka, berapa sekolah di sana? Qala Munirun, la adri bidabti, saya tidak tahu, tidak mengetahui bidabti, dengan tepat. Abad ini tepat. Ya, saya tidak tahu tepatnya. Saya tidak tahu dengan tepat berapa jumlahnya. Karena tadi mudaris bertanya kam, ya, berapa jumlah, ya, menanyakan jumlah kam, ya, berapa jumlah sekolah di sana. Saya tidak tahu dengan tepat. Saya tidak tahu tepatnya berapa. Al-madarisu katsiratun, sekolah-sekolah itu banyak. Maksudnya sekolah-sekolah Islam yang ada di Britania itu banyak. Ini percakapan pada pelajaran ini, ada beberapa hal yang akan dibahas pada pelajaran ini, dan salah satunya apabila melanjutkan pembahasan dari pelajaran yang sebelumnya. Pada pelajaran sebelumnya kemarin dibahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, pada pelajaran ini insya Allah akan dibahas salah satu dari kedua jumlah tersebut, yakni jumlah ismiyah, insya Allah, nanti pada tamari. Kemudian berikutnya untuk soal-soal terkait dengan ini, tamari ini latihan-latihan, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, aina arada Hamidun ayyadhaba? Aina arada Hamidun ayyadhaba? Apa jawabannya? Kemana Hamid ingin pergi? Dan mudiri, ilal mudiri, ya. Hamid di tengah-tengah itu tadi, ana, ucapan Hamid, ya, ana maqbubun al-ana fil nadir riyadiyyi. Jadi arada ayyadhaba ila nadir riyadiyyi, dia ingin pergi ke an-nadir riyadiyyi, ke klub olahraga, ya, perkumpulan olahraga. Ini dari ucapan Hamid, ya, ana maqbubun al-ana fil nadir riyadiyyi, apa azhabu am ahduru darsa. Jadi jawabannya arada ayyadhaba ila nadir riyadiyyi. Berikutnya, kami yang kedua, bimaza atal hasanu min ghurfatil muraqibi? Bimaza atal hasanu min ghurfatil muraqibi? Dengan apa? Dengan membawa apa Hasan datang dari ruangan muraqib? Apa? Ya. Udah kotaknya atau kapurnya yang di bawah? Kotaknya, ya. Ya. Jadi ini jawabannya atau di Uybatin. Dia datang membawa sebuah kotak. Atau di Uybatin. Ya, kalau mau dilengkapi, ditambahkan fiha tabashiru. Ini atau di Uybatin fiha tabashiru. Dia datang membawa kotak yang di dalamnya ada kapur. Ini lebih bagus lagi, lebih lengkap, ya.
Tapi yang di bawahnya kotaknya, tapi di dalam kotak ada kasur. Ini ada bi aidatin fiha qadasiru. Ini jawabannya ya. Berikutnya salisan yang ketiga, masluk talibul jadidi ismuhu muniran. Ya, masluk talibul jadidi, siapa nama pelajar yang baru itu? Ismuhu muniran, namanya Munir. Min aina huwa, tabi'an yang keempat, min aina huwa, dari manakah dia? Ya, huwa min Britania. Huwa min Britania, dia dari Britania. Yang dengan tak martifah tadi ya, Britania, bukan yang Britanian. Ya. Lafaz yang digunakan yang di bawah yang kedua tadi ya. Jadi huwa min Britania, dia dari Britania. Ya. Karena yang ditanyakan min aina, dari manakah. Jadi menunjukkan tempat. Maka dijawab dengan tempat. Min Britania, dari Britania. Ya. Kalau yang ditanyakan mungkin kebangsaannya tadi, baru nanti dijawab dengan Britanian yang disertai dengan ya nasab atau ya yang tasdid itu ya. Dia Britanian, dia orang Britania. Itu kalau ditanyakan tentang kebangsaannya. Tapi kalau yang ditanyakan tempatnya, ya negerinya atau nama daerahnya, Britania. Ini beberapa pertanyaan terkait dengan dars ini. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kita lanjutkan. Ini pembahasan dalam pelajaran ini pada halaman berikutnya. Al-mubtada'u wal khabaru. Al-mubtada'u wal khabaru. Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Al-mubtada'u huwa al-ismul ladzi natahaddatsu anhu. Al-mubtada'u huwa al-ismul ladzi natahaddatsu anhu. Ini pengertian mubtada yang disebutkan di sini. Jadi mubtada dia adalah isim yang kita berbicara tentangnya. Natahaddatsu anhu, kita berbicara tentangnya, kita membicarakannya. Ini makna atau maksud dari mubtada. Isim yang dibicarakan, isim yang menjadi pembicaraan yang kita bicarakan. Ini mubtada, pokok dari pembicaraan. Ya, ini yang dimaksud dengan mubtada, isim yang kita bicarakan. Al-ismul ladzi natahaddatsu anhu. Ya, ini pengertian mubtada. Jadi yang dibicarakan apa? Tentang apa? Berbicara tentang apa? Apa pokoknya? Apa sesuatu yang dibicarakan itu? Ya, itulah mubtada. Ya. Kemudian wal khabaru. Khabar. Apa khabar? Huwa al haditsul ladzi tatimmu bihi faidatu. Huwa al haditsul ladzi tatimmu bihi al faidatu. Khabar adalah al hadis, pembicaraan atau berita. Ini makna al-hadis dalam konteks ini ya. Bukan hadis berarti hadis Nabi, bukan, berbeda konteks. Jadi makna al-hadis di sini pembicaraan atau berita atau yang semisalnya. Jadi makna dari khabar adalah pembicaraan atau berita atau keterangan alladzi tatimmu bihi faidatu, yang
faedah itu sempurna dengannya. Ya, tapi ini menjadi sempurna, menjadi lengkap dengannya, dengan khobar tersebut, atau dengan hadis, dengan pembicaraan, dengan berita tersebut, al-faidatu, faedah atau makna dari kalimat tersebut. Jadi khobar ini pembicaraan atau berita yang menjadikan kalimat itu sempurna, lengkap faedahnya, sempurna atau lengkap makna kalimat tersebut. Ini khobar, ya, pembicaraan ataupun berita atau yang semisalnya yang menyempurnakan, ya, faedah, ya, yang membuat kalimat itu menjadi bermakna, berfaedah dengan lengkap, dengan sempurna, dengan jelas. Ya, ini khobar. Ya. Dia melengkapi bersama mubtada tadi menjadi kalimat yang sempurna, memberikan faedah yang utuh, yang sempurna. Nahwu, contoh. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Ya, bulan itu bagus, bulan itu indah. Ya, apa yang dibicarakan di sini? Tentang bulan. Kita berbicara tentang bulan, al-qamar. Al-qamaru jamilun. Yang dibicarakan adalah al-qamar, tentang al-qamar, tentang bulan. Lalu apa? Atau bagaimana bulan itu? Keadaannya bagaimana? Maka disertai di sini dengan jamilun. Jamil, bagus, indah. Nah, dengan adanya jamil, dengan adanya lafaz ini atau kedudukan ini, maka ini menjadi kalimat yang sempurna. Dengan adanya lafaz jamil, dengan adanya pembicaraan atau pemberitaan ini, maka faedahnya itu menjadi sempurna, maknanya menjadi sempurna. Orang bisa mengetahui, orang bisa memahami, mengerti maksudnya. Al-qamaru jamilun. Fafi hadhihi jumlati, pada kalimat ini, fafi hadhihi jumlati, dalam kalimat ini, nuridu an natahaddatsa 'anil qamari. Kita ingin membicarakan tentang qamar. Kita ingin berbicara tentang qamar. Ya. Ini yang dibicarakan adalah qamar. Falahu qamaru, falahu al-qamaru mubtada'an, maka lafaz al-qamar ini mubtada. Ya, lafaz al-qamar ini adalah mubtada. Kenapa? Karena dia menjadi sesuatu yang dibicarakan. Kita berbicara tentangnya, sesuatu yang dibicarakan, pokok pembicaraan atau inti sesuatu yang dibicarakan ini mubtada. Ya, dalam contoh ini al-qamaru itu mubtada. Wa nuridu an naqula innahu jamilun. Kemudian kita ingin mengatakan bahwasanya dia itu bagus, indah. Qamar itu bagaimana? Ya, bagus, indah. Memberitakan, ya, menyampaikan tentang keadaan qamar dengan keadaan jamil. Ya, bagus, indah. Ya, falahu jamilun khabarun, maka lafaz jamil ini khabar. Dengan adanya pemberitaan ini jamil, maka ini menjadi faedah atau menjadikan faedahnya sempurna, maknanya sempurna. Al-qamar jamil, al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Ya, faedahnya, maknanya menjadi sempurna sebagai suatu kalimat. Ya, kalimat ucapan yang bisa dimengerti, dipahami oleh orang yang mendengar. Tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, tidak ada sesuatu yang rancu atau yang ngambang, tidak, jelas. Ketika selesai mengucapkan ini, orang sudah paham maksudnya apa, menunjukkan tentang keindahan qamar. Ya. Berbeda misalkan hanya mengatakan al-qamaru, bulan itu, kemudian berhenti di sini, maka orang yang mendengar masih mungkin bertanya-tanya,
Ada apa dengan bulan? Ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Al-qamaru, bulan itu ada apa? Kenapa? Mengapa? Ya, kalau hanya seperti itu maka faedahnya belum sempurna, belum lengkap. Ya, orang yang mendengar masih tadi menunggu apa, tentang apa, atau bagaimana tentang qamar itu. Maka tadi ditambahkan, dikatakan jamilun, al-qamaru jamilun. Ya, dengan adanya lafaz ini jamilun contohnya, maka ini menjadi sempurna faedahnya. Inilah khobar. Ya, jadi seperti inilah khobar. Jadi satu percakapan, satu pembicaraan, satu pemberitaan yang menjadikan faedah itu sempurna. Ya. Jadi ini pengertian mubtada dan khobar. Ya. Nah, mubtada dan khobar inilah yang menyusun jumlah ismiyah. Ya. Bagaimana dibahas sebelumnya, jumlah ismiyah ini tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, kemudian di sini masing-masingnya mubtada dan khobar akan dibahas atau disampaikan kaidah-kaidahnya ataupun hukum-hukumnya. Dan yang disampaikan di sini kaidah-kaidah secara dasar, secara umum ya. Kemudian di sini disebutkan al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Mubtada dan khabar itu marfu', ya. Keduanya marfu', ya. Termasuk isim yang marfu'. Artinya apa? Keadaannya rafa. Ya, terkait dengan i'rab. Keadaan akhir suatu kata, ya, dalam kalimat. Ya, di sini keadaannya rafa. Mubtada dan khobar ini kedua-duanya rafa. Ya. Dari contoh tadi misalkan al-qamaru jamilun, ya, huruf akhirnya semuanya dhammah. Al-qamaru dengan dhammah pada huruf akhir, jamilun ini juga dengan dhammah pada huruf akhir. Nah, dhammah itu sebagai tanda rafa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mubtada itu marfu dan khobar itu juga marfu. Ya, keadaannya rafa. Nah, kemudian ada beberapa hukum ya terkait dengan mubtada ini. Min ahkamil mubtada'i, di antara hukum-hukum mubtada. Ya, di antara hukum-hukum mubtada. Al-mubtada awalan yang pertama. Ya, ada beberapa hukum. Ini yang pertama, awalan anwa'ul mubtada'i, jenis-jenis mubtada. Jenis-jenis mubtada. Al-mubtada'u imma ismun sarihan wa imma masdarun mu'awwalun. Mubtada itu ada yang berupa ism sarih dan ada pula yang berupa masdar mu'awwal. Jadi ini keadaan mubtada jenisnya ada dua macam ini, yakni berupa ism sarih dan berupa masdar mu'awwal. Ya, pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan ya, pada pelajaran yang ke-10 kemarin sudah disebutkan ya. Ini. Nahwu, contoh yang pertama. Alhamdulillah yang A. Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kami. Rabb kita. Di sini mubtadanya lafzul jalalah, lafaz Allah. Ini termasuk ism sharih. Artinya ism yang jelas ism. Lafaz tersebut jelas termasuk ism. Bukan masdar mu'awwal atau bukan yang lain, tapi jelas itu adalah ism. Maka disebut dengan ism sharih. Ini. Contoh yang berikutnya, al-qira'atu mufidatun. Bacaan itu mufidah, bermanfaat. Di sini al-qira'atu sebagai mubtada ini berupa ism sharih. Contoh berikutnya, al-julusu huna mamnu'an. Duduk di sini itu terlarang. Al-julusu huna, duduk di sini, mamnu'an, terlarang, dilarang. Mubtada'nya al-julusu. Al-julusu ini termasuk ism. Jelas ini adalah ism, bukan fi'al, bukan ungkapan yang lain. Dia adalah ism. Ism sharih, ism yang jelas. Contoh yang berikutnya, nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Kita adalah para pelajar, para siswa. Mubtada'nya nahnu.
Nahnu ini termasuk dhamir. Nahnu kan dhamir ya. Nahnu ini dhamir, dan dhamir itu termasuk ism. Jadi dhamir itu termasuk ism. Sehingga di sini awal kalimat berupa ism, maka ini semua ismnya, kemudian dhamir tersebut yang ada di awal ini sebagai mubtada. Nah, jadi ini contoh mubtada yang berupa ism sariyah. Dengan alba yang ba atau yang bi. Contoh untuk mubtada yang berupa masdar muawwal. Masdar muawwal, yakni susunan dari an dan fi'alnya. Contoh dalam ayat wa an tasumu khairul lakum. Wa an tasumu khairul lakum. Dan kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Ya, di sini yang ada di awal kalimat ini sebagai mubtada pada ungkapan ini an tasumu. An tasumu. Ya, kalau dilihat lafaz per lafaz, an itu kan haraf atau huruf. Kemudian tasumu itu fi'al. Jadi ini susunan huruf dan fi'al. Bukan ism. Ya, bukan ism. Berbeda dengan yang pertama tadi, al-qira'atu al-julusu ini jelas ismnya, tapi yang kedua di sini yang tak, an itu huruf, tasum itu fi'al. Tetapi susunan huruf dan fi'al ini bermakna dengan makna ismnya atau masdar dari fi'al tersebut. An tasumu ini adalah masdar muawwal. Dia bisa ditakwil, diartikan dengan masdar dari fi'al tersebut. Takwilnya yakni siyamukum. Siyamukum. Siyam itu masdar dari tasum, tasumu. Jadi yang seperti ini masdar muawwal. Nah, ini an tasumu ini sebagai mubtada berupa masdar muawwal. Jadi bukan hanya an-nya saja atau tasumu saja, tidak, tetapi an tasumu ini semua ya. An tasumu ini semua menjadi mubtada yang berupa masdar muawwal. Contoh yang berikutnya dalam ayat yang lain, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Dan kalian memaafkan itu lebih mendekati pada takwa, pada ketakwaan. Mubtadanya dalam ayat ini an ta'fu, an dan fi'alnya. An ta'fu ini mubtada berupa masdar muawwal. Ya, ini masdar muawwal an ta'fu. Takwilnya atau takdirnya afwukum. Ya, afwukum. Sebagaimana kemarin sudah dibahas pada pelajaran yang sebelumnya. Jadi ini bentuk atau jenis mubtada. Ada dua jenis ini. Mubtada itu bisa berupa ism sarih, dan juga mubtada itu bisa berupa masdar muawwal. Ini pada hukum yang pertama tentang anwa'ul mubtada, jenis-jenis mubtada. Ada pertanyaan dari ini? Ya. Kemudian masih ada beberapa hukum terkait dengan mubtada. Mungkin agak panjang pembahasannya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Untuk pertemuan kali ini, untuk malam ini sampai ini dulu. Alhamdulillah untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.